Nah gitu dong itu. Seorang anggota Polri kembali menjadi sasaran tembak pelaku misterius. Selasa malam sekitar pukul 22.35 waktu Indonesia Barat, Bribka Soekardi, anggota Propos Mabes Polri yang bertugas di Pol Air Jakarta Utara, tewas dengan 3 luka tembak di bagian leher, dada, dan perut. Bribka Soekardi tewas di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan saat mengawal 6 truk yang mengangkut alat elevator dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kuat dugaan, pelaku penembakan berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor dan merampas senjata api milik korban. Dari hasil penelusuran petugas di lokasi kejadian, Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan Polri Irjen Pol Badrodin Haiti menyatakan korban ditembak 4 kali. Polisi menemukan 3 proyektil peluru yang diduga berkaliber 4,5 jenis senjata FN. Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Ugroseno Rabu dini hari di tempat kejadian perkara menyatakan Bribka Soekardi menjalankan tugas di luar jam dinas. Guna mengetahui ciri dan motif pelaku penembak misterius, polisi memeriksa 11 orang saksi, terdiri dari sopir dan kru truk yang dikawal Bribka Soekardi, serta memeriksa rekaman kamera CCTV milik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengarah ke jalan raya. Pak, dari dan terakhir di Pondok Aren, di Ciputat sudah sampaikan kesiapsiagaan kewaspadaan anggota ditingkatkan. Anggota malam hari berpakaian dinas, kalau sedang bertugas minimal 2 orang. Itu saja. Presidium Indonesia Police Watch Neta Espane menyatakan Polri harus terbuka kemungkinan pelaku dari kelompok selain teroris yang membidik anggota polisi, mulai dari premanisme hingga persaingan usaha jasa pengawalan. Berdasarkan data Indonesia Police Watch, selama 3 bulan terakhir terdapat 22 kasus penembakan misterius yang dialami anggota Polri dan warga. Namun hingga saat ini, polisi baru berhasil menangkap 1 pelaku. Neta Espane menyayangkan polisi terpaku dengan opini yang selalu menyimpulkan para pelaku penembakan merupakan jaringan teroris. Bermodalkan keterangan para saksi dan barang bukti jenis proyektil peluru yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, sejumlah pengamat kriminal meminta Polri untuk transparan mengenai hasil penyidikan. Terlebih, jika diduga melibatkan instansi aparat keamanan lainnya. Lalu mengapa dalam 3 bulan terakhir anggota polisi dibidik oleh pelaku penembakan misterius? Atau mungkin pelaku penembakan sengaja menebar teror agar polisi berbenah diri? Dan mengapa pula polisi seolah tak berdaya menangkapnya? Tim Liputan, JAK TV. Ya, selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Adapa Berita dan saya Lulu Lukmiati akan menemani Anda selama 1 jam ke depan hingga pukul 9 malam nanti, dan kita akan membahas mengenai mengapa harus membunuh polisi. Dan memang sangat miris sekali karena dalam catatan kami sekitar 3 bulan ada 5 polisi yang menjadi korban penembakan. Dan kalau sebelumnya lokasinya lebih di pinggir Jakarta, kalau tadi malam itu sudah mulai di daerah Jakarta. Dan bagaimana kita akan menanggapi mengenai hal ini, Anda nanti juga dapat bergabung di line telepon 0215155111. Dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan Bapak Saan Mustafa dari anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Saan. Terima kasih telah datang di JAK TV. Mungkin saya juga bisa minta tanggapannya mengenai kenapa ini sepertinya polisi akhir-akhir ini sering menjadi sasaran begitu Pak? Ya, ini yang harus coba polisi itu petakan kan gitu kan, petakan kenapa misalnya sekarang sasaran yang menjadi tindak penembakan itu kan diarahkan kepada anggota-anggota Polri, terutama anggota-anggota Polri yang itu pun sembarangan aja, yang di pinggir acak begitu, ya, acak kan gitu, seperti random kan gitu kan. Terakhir kan kemarin di Jalan Kuningan, sebelumnya di Pondok Aren itu kan sangat acak kan gitu kan. Nah, ini yang pertama harus polisi petakan. Tentu kalau untuk bisa memetakan itu ya polisi harus bisa mengungkap dulu terlebih dahulu siapa yang menjadi pelaku dari penembakan-penembakan yang sudah berkali-kali ini terjadi, yang sasarannya adalah anggota polisi itu sendiri. Itu harus secepat mungkin polisi ungkap siapa yang melakukan itu. Yang kedua tentu motif. Tentu kan ketika proses penembakan itu dilakukan, orang itu kan punya motif, punya tujuan.
justru motifnya itu yang harus dicari. Nah, ketika motif itu dicari, diketahuan, pelaku ketahuan, motif ketahuan, baru kita bisa metakan siapa pelakunya. Apakah itu tadi hanya semata-mata seperti hari ini selalu Polri sampaikan bahwa ini adalah bagian dari sebuah tindakan terorisme, jaringan teroris dan sebagainya. Apakah memang hanya satu-satunya yang menjadi dugaan institusi kepolisian pelakunya hanya itu, atau memang ada pelaku-pelaku lain. Nah, itu bisa diungkap kalau misalnya polisi bisa menangkap para pelaku itu tadi. Iya, tapi tampaknya untuk penanganannya sendiri cukup bisa dibilang lamban begitu ya. Kalau kita lihat yang Pondok Aren itu sebenarnya sudah ada juga polisi mengirimkan sketsa, tapi sampai saat ini juga masih belum tertangkap pelakunya. Dan kira-kira dengan ada kejadian lagi, dan yang sekarang ini menariknya adalah ketika tembakan ini dilakukan di depan KPK, mungkin ada simbol-simbol lain yang ingin disampaikan dari pelaku ini. Ya, kan kita nggak bisa berspekulasi. Bisa aja kebetulan prosesnya terjadi di depan KPK. Bisa kita nggak bisa dikatakan ini adalah sebagai sebuah sinyal atau sebagai sebuah pesan kepada institusi KPK. Itu kan nggak bisa seperti itu. Kalau dilihat dari motif itu kan Pondok Aren terus di depan KPK. Nah, kita bisa mengatakan kenapa ini terjadi itu tadi. Yang utama adalah soal menangkap dulu pelakunya. Nah, tentu di sini polisi ini harus secara cepat menyelesaikan kasus ini. Kalau misalnya kasus ini dibiarkan berlarut-larut, itu nanti yang muncul adalah ketakutan, ketidakamanan, terutama bagi anggota polisi itu sendiri kan gitu kan. Nanti mereka dihantui perasaan cemas, takut ketika misalnya tugas di jalan, tugas di mana. Yang kedua juga ada perasaan tidak aman, tidak nyaman bagi warga. Bagaimana mungkin polisi bisa melindungi keamanan warga negaranya? Bagaimana mungkin polisi bisa menjaga ketertiban warga negaranya dari berbagai ancaman kalau anggotanya sendiri juga tidak aman? Jadi psikologis ini juga harus bisa polisi perhatikan, tentu dengan cara itu tadi secepatnya untuk bisa mengungkap pelakunya. Kalau enggak nanti dampak psikologis di masyarakat itu akan muncul. Iya, karena dengan penembakan yang cukup dalam hal 3 bulan terakhir ada 5 polisi, ini kan artinya teror ini bukan hanya kepada polisi sebenarnya, karena pada masyarakat juga, karena masyarakat yang mengharapkan polisi melindungi, tapi justru polisi yang kena saat ini. Kita akan lanjutkan kembali dialognya. Kami akan kembali saat lagi, dan Anda juga nanti dapat bergabung di 0215155111 saat lagi. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Bribka Soekardi di Blok J15 RT 8 RW 6 Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Istri dan ketiga anak almarhum tak henti-hentinya menangisi kepergian mendadak orang yang dicintainya itu. Bagi istri almarhum Tirta Sari dan 3 anaknya, Dita Kardina berusia 19 tahun, Devi Novitasari 13 tahun, dan Muhammad Adi Wibowo 7 tahun, sosok almarhum Bribka Soekardi merupakan sosok yang jujur dan rajin. Tirta Sari mengaku sebelumnya tidak mendapatkan firasat buruk apapun tentang suaminya. Kepergiannya yang mendadak membuat mereka, terutama anak keduanya Devi Novita, sangat terpukul. Iya, ke mata keluarga ya shock. Ayah yang baik, yang jujur, yang sayang keluarga, tanggung jawab sama pekerjaan itu. Dan sekeluarga sebenarnya sangat kehilangan banget. Ya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah ya Mbak, ya, dilapangkan ya. Dimaafkan kesalahan-kesalahan, memang dia punya salah sama siapa aja ya. Ini itu aja, teman anak saya nomor 2 berat gitu. Soalnya belum sempat ada pesan omong-omong apa, nggak ada, mendadak gitu. Setelah disemayamkan di rumah duka dan gedung Sanggita Asrama Polri, jenazah almarhum dibawa ke peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum Kemiri, Jalan Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Upacara pemakaman dipimpin Wakil Direktur Polisi Air Kombes M. Zaini.
Keluarga dan kerabat melepaskan kepergian almarhum penuh duka cita. Putri sulung almarhum, Dita Kardina, yang ikut mengantarkan ayahandanya ke pemakaman, berharap pelaku penembakan segera ditangkap. Pokoknya yang terbaik deh buat dia. Aku cuma minta tolong ya buat semuanya. Tolong doain aja buat ayah. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya ya. Tolong. Ya, makasih. Harapannya semoga penjahatnya cepat ketemu. Dihukum seberat-beratnya. Enggak ada firasat apa-apa kok. Ya udah, pokoknya mohon doanya ya. Mohon banget. Ya, makasih ya. Soekardi memulai karirnya tahun 1993 di Badan Pertahanan Keamanan, kemudian meningkat menjadi polisi air dengan jabatan brigadir kapal. Terakhir, almarhum menjabat anggota Provos Polisi Air Polri. Sebagai penghormatan bagi pengabdian Bribka Soekardi, Mabes Polri menaikkan pangkatnya menjadi Aibda Anumerta. Almarhum Soekardi ditembak mati orang tak dikenal di depan gedung KPK Jakarta Selasa malam. Almarhum saat itu tengah mengawal 6 truk fuso dari pelabuhan Tanjung Priuk. Meti Stefani, Nyoman Sardika, JAK TV. Ya, mengapa harus membunuh polisi? Dialog kami lanjutkan kembali dan Anda nanti juga dapat bergabung di 0215155111. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan William Darmawan yang saat ini berada di Asrama Polisi Cipinang, Jakarta Timur untuk melaporkan mengenai situasi tahlilan yang dilaksanakan di rumah almarhum. Selamat malam, William. Ya, selamat malam William, langsung saja dengan laporan Anda. Ya, baik, silakan William dengan laporan Anda dari Cipinang. Belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saat ini saya sedang berada tepatnya di Kelurahan Cipinang dan saat ini saya berada di kediaman Bribka Soekardi yang tadi malam seperti diketahui ditembak oleh orang yang tidak dikenal, dan Soekardi meninggalkan 3 orang anak, dan di sebelah saya sudah ada Upi, putri tertua dari Bribka Soekardi. Dan seperti informasikan bahwa Bribka Soekardi telah dimakamkan siang tadi setelah zuhur, tepatnya di Kemiri Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Dan kejadian penembakan terjadi sekitar pukul 22:20 waktu Indonesia Barat, dan pada saat itu almarhum Soekardi sedang mengendarai motor dan ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Bersama saya, seperti saya telah informasikan di awal, telah ada Upi, putri tertua dari almarhum, dan juga nenek dari Upi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nenek, gimana kabarnya? Baik. Kaget sekali ya nenek mendengar bahwa terjadi penembakan pada malam tadi. Kaget banget gitu, terpukul kayaknya gitu. Bagaimana nggak bisa diomongin deh, nggak bisa makanya buru-buru ke rumah sakit tuh kemarin. Tahu rumah sakit udah pulang, lari kemari. Tahu di rumah udah ada gitu aja. Ya, nenek sendiri mendapat kabar ini pada jam berapa? 10:30. Tadinya kan nggak percaya, itu kata anak saya di rumah, lihat di TV-nya, dilihat di TV, setelah TV, oh iya ini ada di dalam TV, anak saya sehari juga, baru percaya, baru cari mobil tuh kakak-kakaknya, baru langsung kemari itu. Pada saat itu sedang ada di rumah dan suasana berarti sangat panik sekali ya, dan sangat kaget sekali ya nenek ya? Tadinya saya sedang tidur, bunyi itu telepon HP, halo ini, mak katanya, suami si anak emak Sari katanya meninggal karena tembak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak percaya emak itu dia di TV katanya, kalau nggak percayanya.
saya setel TV, benar-benar iya. Anak saya ada sono gitu. Jadi informasi itu juga setelah mendapatkan telepon dan juga setelah nenek menonton televisi ya, karena berita tadi malam sangat memang sudah ditayangkan pada saat setelah beberapa saat terjadi penembakan. Dan pemirsa, baru saja dilaksanakan tahlilan malam pertama yang dilaksanakan setelah sholat Isya, dan tahlilan akan dilaksanakan sampai dengan 1 minggu ke depan. Dan seperti diinformasikan bahwa tahlilan berlangsung hikmat tepatnya setelah Isya tadi, dan saya akan berbicara dengan Upi yang merupakan putri tertua dari almarhum. Upi, bagaimana tadi malam ketika mendengar kabar ayah telah meninggal dunia ditembak di depan KPK? Syok, nggak percaya kalau itu bukan ayah. Pas dilihat ternyata beneran ayah. Ya udah nangis lah, kejar. Upi sendiri melihat beliau langsung dibawa kemari pada jam berapa? Sebenarnya sih langsung dibawa ke Kramat Jati ya. Dibawa ke rumah sakit ya? Iya, dari Upi langsung ke rumah sakit? Iya, langsung. Dari sini dapat kabar langsung ke Kramat Jati. Dan itu percaya dan tidak percaya Upi ya? Memang ayah itu berangkat kerja jam berapa? Pagi-pagi. Sekitar jam 5:30, jam 5-an lah. Sudah berangkat ya? Udah berangkat kok. Ya, Upi sendiri tahu nggak pada saat ayah pulang tadi malam mungkin ada kabar ayah habis dari mana, mungkin ada kegiatan atau apa sehingga harus melewati Kuningan atau juga melewati KPK? Nggak tahu ada kabar apa. Kan soalnya saya kuliah, jadi nggak tahu apa-apa. Taunya udah dapat kabar kayak gitu aja, ayah udah ketembak. Ya, jadi memang sampai saat ini Upi masih belum percaya ya dengan keadaan bahwa ayah telah tiada ya? Sebenarnya sih kalau sekarang mah alhamdulillah udah ikhlas, pihak keluarga udah ikhlas. Yang penting sekarang tinggal minta doanya aja sama semuanya gitu. Jadi memang setelah tahlilan malam ini juga semoga bisa menambah rasa ikhlas dan juga rasa damai di keluarga. Baik, sebelum itu pemirsa kami juga menginformasikan bahwa tahlilan dilaksanakan setelah sholat Isya dan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Dan beberapa pejabat penting juga telah hadir. Nanti kami masih akan melanjutkan dialog kami langsung dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Tetap di Ada Apa Berita. Ya, baik, terima kasih William Darmawan yang telah melaporkan langsung dari kediaman almarhum. Dan di studio juga sudah bergabung bersama kami Pak Hendardi, Ketua Setara Institut. Selamat malam Pak Hendardi. Selamat malam. Iya. Baik, dan terima kasih telah datang di JAK TV. Nah, sebelum saya juga meminta tanggapannya, kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Ada Apa Berita. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Ada Apa Berita, dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di line telepon 02151551. Salah satu kita masih bicara mengenai mengapa membunuh polisi. Dan saya ke Pak Hendardi, tadi Pak Sawan sudah memberikan tanggapan mengenai kasus penembakan yang terus terjadi, dan selama 3 bulan sudah ada 5 polisi yang tertembak. Dan kalau yang sebelumnya adalah di pinggiran Jakarta, sekarang sudah mulai ke tengah begitu ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa memang harus segera cepat penanganannya mesti cepat, sehingga dampak psikologisnya terhadap polisi dan juga terhadap masyarakat tidak terlalu meluas. Kalau dari Pak Hendardi sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, saya sepakat dengan itu bahwa apapun motivasi maupun siapapun pelakunya ya, tapi jelas ini teror ini jelas menebarkan satu rasa kecemasan bukan saja di aparatur kepolisian. Ya, tetapi juga di masyarakat ya, secara luas. Dan pesan teror ini juga mengarah pada masyarakat. Jadi tidak ada pilihan lain bahwa mengembalikan rasa aman ini polisi harus polisi dan warga masyarakat juga tentu saja tidak ada jalan lain kecuali dengan satu pendekatan hukum. Dan ini dan Polri, jadi saya kira dengan terjadinya serangkaian teror ini harus dilakukan oleh Polri tentu saja adalah menelisik setiap potensi keterlibatan dari aktor-aktor yang saat ini sudah di dalam radar identifikasi kepolisian. Ya, banyak spekulasi yang mengatakan ini adalah jaringan teroris tertentu yang memang police haters memang, gitu. Saya kira
jaringan tradisional terorisme ini akan kembali ditelisik oleh Pak Polri juga ya. Iya. Tapi menelisik jaringan ini, saya kira juga polisi mesti bekerja ekstra akuntabilitas, ya karena saya kira karena salah langkah dan kurang akurat apa yang dilakukan oleh polisi, seperti di kasus Kus Hendrat yang di ini, itu juga akan menyebabkan satu teror susulan, ya. Nah, saya kira kita mesti ingat bahwa keterbatasan akuntabilitas pemberantasan terorisme ini dan juga seringkali kemudian menimbulkan keraguan publik. Itu makanya polisi mesti bekerja ekstra akuntabilitas ya. Dan di dalam menyelidik peristiwa yang rentan dengan ini kan satu peristiwa yang rentan politisasi dan mengundang satu gejolak baru. Saya kira simplifikasi penanganan terhadap kasus ini ya, Bribka Sukardi ini ya, ini mesti dihindari ya. Saya kira tidak bisa persoalan teror disimpulkan secara sederhana ya, metode yang deduktif dan juga metode deduktif dan serpihan-serpihan barang bukti yang ditemukan gitu ya, itu harus menjadi dasar untuk mencari ini tetapi kalau mengaitkan setiap teror dengan jaringan terorisme, saya kira itu justru satu bentuk penyederhanaan. Terlalu naif begitu. Penyederhanaannya karena kemampuan mengeksekusi dengan senjata api itu bukanlah dominasi aktor-aktor teroris saja, ya, tetapi juga terhadap kelompok lain juga mempunyai kemampuan yang sama, bahkan ada yang lebih gitu ya. Jadi karena sepertinya memang terlatih begitu ya kalau kita lihat. Bagaimana? Ya. Sepertinya mereka pelaku ini cukup terlatih begitu karena bisa menembak di dalam. Iya, jadi jangan buru-buru menurut saya kepada itu ya, dan juga misalnya identifikasi terhadap senjata api. Selama ini beberapa kejadian semacam ini kemudian diidentifikasi, paling ini kan mengidentifikasi senjata apinya dulu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh polisi. Ya, ditemukan 3 selongsong peluru dan sebagainya, kemudian sudah diidentifikasi. Dan saya kira itu baik, tapi juga tidak buru-buru soal mengkaitkan ini dengan dan mengidentifikasi bahwa ini soal senjata biasanya teror dari kelompok Filipina biasanya gitu ya. Nah, ini biasanya begitu. Saya kira mesti lebih bekerja lebih hati-hati lagi dan tapi lebih ekstra lagi ya. Oke, sebelum saya juga ke Pak Hasan, kita akan tersambung lagi dengan rekan William Darmawan yang masih berada di Komplek Asrama Polisi Cipinang, Jakarta Timur. Oke, kita masih mencoba menghubungi William. Saya ke Pak Hasan, bagaimana Pak? Ya, memang polisi tidak buru-buru mengambil sebuah kesimpulan bahwa pelaku dari penembakan ini adalah misalnya teroris. Tentu polisi mengambil kesimpulan setelah melakukan berbagai langkah-langkah, terutama ketika pelakunya sudah tertangkap. Itu kan baru katakan bahwa ini kelompok mana kan itu. Ini satu hal. Nah, yang berikutnya yang harus coba segera mungkin dilakukan adalah institusi kepolisian harus menyampaikan kepada publik dan memberikan sebuah jaminan kepada publik bahwa ini akan cepat terselesaikan, dan publik diharapkan, terutama warga masyarakat, itu tidak cemas, tidak ada semacam sebuah ketakutan terhadap peristiwa ini. Itu tadi saya katakan, ini teror. Teror ini kan tidak hanya ditujukan kepada institusi kepolisian. Teror ini juga sebagai, tadi saya katakan sekali lagi bahwa yang menjaga keamanan kita aja bisa kena teror seperti itu, apalagi kita sebagai warga negara kan itu, siapa yang menjaga. Nah, ini tentu kami dari Komisi 3 juga nanti akan coba mengundang Kapolri untuk diminta penjelasannya terkait dengan soal penanganan kasus-kasus penembakan seperti ini. Ya, baik, kita sudah tersambung lagi dengan William Darmawan. Ya, William, silakan dengan laporan Anda.
Ya, kami masih berada di kediaman almarhum Bribka Soekardi dan baru saja dilaksanakan tahlilan dari rekan-rekan kerabat almarhum. Dan seperti diinformasikan bahwa almarhum meninggal dunia tadi malam pada pukul 20.20 saat terjadi penembakan di depan gedung KPK. Dan bersama kami seperti yang masih bersama Upi, putri tertua beliau, dan juga Pak Fadri yang merupakan paman dari Upi dan juga adik dari almarhum, istri dari almarhum. Baik, saya ingin bertanya ke Upi terlebih dahulu. Upi, hari-hari ayah itu seperti apa, Upi? Hari-hari ayah gimana ya? Dia kalau emang mungkin kalau udah capek kerja gitu ya, emang suka lah ngobrol sama anak-anak. Tapi kalau misalnya udah kecapek, dia lebih suka tidur, istirahat di rumah gitu. Nggak macem-macem deh pokoknya. Apa kenangan terakhir dengan beliau yang sampai sekarang Upi tidak bisa lupakan dan membuat Upi sedih selalu? Nggak sih, kalau kadang gimana ya, ingatnya pas waktu mau bangunin salat subuh aja. Jadi pas, gimana ya, jadi tuh pas bangunin salat subuhnya, ayah bangunin ya, Pi, sambil kelitik-kelitikin kakinya gitu, mencet-mencet hidungnya, sampai pokoknya dibikin kita kegelian deh. Ya, beliau sendiri sosok yang seperti apa di mata Upi secara personal? Apakah beliau sosok yang disiplin atau juga tegas atau bagaimana? Iya, dia mah disiplin, disiplin, tegas. Dia kalau emang dianggap dia salah ya udah salah. Dia nggak mau yang namanya buat kalau misalnya salah di bener-beneran, dia nggak mau kayak gitu. Upi sendiri sebagai putri itu ada mungkin firasat atau tanda-tanda dari kepergian beliau? Kalau firasat gimana ya? Firasat mungkin aku di kampus cuma sempat marah-marah aja, perasaan cuma nggak enak gitu doang. Cuma yang ibu ini pas aku pulang kampus, ibu udah kayak kata ibu tuh badannya udah nggak enak, lemes, tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba aja kayak gitu. Ya, katanya juga adik dari Upi ada yang ingin menjadi polisi ya, diinformasikan. Apakah nanti ada cita-cita yang ini bagaimana nih mungkin untuk melanjutkan cita-citanya? Ya mungkin itu si adik kali ya yang paling kecil. Tapi kan dia kan kita nggak tahu tuh. Nah, kan masih kecil juga kan pasti kan berubah-ubah ya. Ya, baik. Nah, di sini juga ada Pak Fadri. Pak Fadri, bagaimana kenangan terakhir dengan almarhum? Ya, kalau kenangannya ya kan ya memang dia orangnya enak gitu, asik. Memang juga agak pendiam juga, dan juga ya sering suka bercanda gitu. Itu aja. Terakhir saya ketemu waktu hari Lebaran aja. Ya, beliau itu sosok yang seperti apa, Bapak? Wah, kalau beliau itu benar-benar pekerja keras, jujur, bertanggung jawab sekali dengan keluarga dan juga dengan tugas-tugasnya. Artinya beliau sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya sebagai polisi dan itu diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya. Ya. Apakah ada firasat Bapak sebagai bagian dari keluarga mungkin melihat tanda-tanda beliau seperti apa sehingga tadi malam berita sangat mengejutkan beliau tertembak di depan KPK hingga meninggal dunia? Kalau firasat sih nggak ada. Cuman saya sebelumnya meninggalnya dunia almarhum, saya sempat ngobrol sama teman saya ya kan, ya sampai saya ngasih kartu namanya. Nah, ini kakak saya tugasnya di sini. Kalau kamu mau nih kartu namanya, dibilang. Ya, Bapak sendiri sangat kaget tadi malam mendengar berita ini sekitar pukul berapa, Pak? Dan langsung meluncur ke atau bagaimana pada saat mendengar berita ini? Kaget dan juga nggak percaya. Iya, kalau ya begitu cepat gitu ya kan ninggalin kami semua gitu, Mas Kardi gitu. Ya pokok nggak percaya saya gitu. Cuman ya saya ikhlasin lah. Ya, Upi juga memang saat ini sudah ya. Iya. Insya Allah udah ikhlas banget. Ya, Insya Allah tuh udah ikhlas banget. Soalnya kenapa? Pas aku juga ngelihat jenazahnya ayah udah senyum, udah pokoknya ada perasaan lega atau gimana, jadi di hati juga udah tenang gitu.
Ya, bagaimana dengan adik-adik, dua adik dari UPI yang tadi malam juga mendengar kabar meninggalnya ayah? Pak UPI melihatnya kasihan atau sedih sekali atau bagaimana karena ayah harus meninggal dunia? Kasihan sih, gimana ya? Ayah itu kan tulang punggung keluarga ya. Jadi ibu nggak kerja, jadi aku juga cuma mikirnya gimana nih adik-adik gitu, nanti kan masih pada sekolah gitu, kayak gitu doang sih. Ya, Bapak, terkait dengan kejadian tadi malam, Bapak sebagai saudara, apa harapan Bapak mungkin juga terhadap kepolisian tentang kasus ini, Bapak? Ya, kalau harapan saya ya kan, saya minta kepada seluruh aparat polisi supaya cepat-cepat tersangkanya ditangkap gitu. Dihukum dengan seberat-beratnya. Itu permintaan saya gitu. Ya, seperti informasikan juga semenjak kejadian yang cukup mengagetkan ini juga beberapa orang penting dari kepolisian juga telah hadir ke kediaman yang ada di sini ya Pak. Jadi, siapa saja Pak yang sudah hadir? Ya, tadi yang hadir Pak Kapolri, terus Kombes, sama Kapolres, dan juga dari Sumatera Barat juga hadir anggota DPR Komisi 3. Ya, dan UPI juga memang masih memiliki banyak kenangan sekali ya dengan beliau ya UPI ya. Artinya mungkin kenangan-kenangan itu tidak bisa terlupakan ya UPI. Bisa ceritakan lagi apa kenangan yang mungkin menjadi mungkin ya ini loh kenangan yang paling indah bersama ayah? Nggak sih, kalau kenangan gimana ya? Kalau misalnya ayah tuh ya, kalau misalnya lagi ada masalah atau gimana, itu kadang suka nggak mau bilang sama ibu, terus ceritanya sama aku gitu, pergi makan berdua, terus ngobrol-ngobrol gitu tentang sekolah juga, apa sih kayak curhat gitu deh pokoknya. Apa sih rencana ayah terhadap UPI, misalnya mungkin harapan beliau terhadap cita-cita UPI nantinya, dia sering bilang seperti apa? Ya kalau harapan mah ayah pingin UPI itu jadi orang sukses ya, jadi gimana ya, bisa ngebantu semuanya. Aku sih emang insya Allah pingin berangkatin orang tua pergi haji kalau misalnya emang Allah berkehendak gitu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih UPI, terima kasih Bapak, dan kami segenap kru JAK TV mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kejadian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, langsung dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur, di kediaman almarhum Bribka Soekardi, kami melaporkan kembali ke studio bersama Lulu Lukmiati, tetap di Ada Apa Berita. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita dan kita masih membahas mengenai mengapa harus membunuh polisi, dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di 0215155111. Karena kejadian ini memang sangat mengejutkan sekali, dan kalau kita lihat memang acak begitu, random ya, siapapun tapi mengambil titik lengah polisi, karena yang diincar adalah mereka yang berpatroli sendiri atau yang kemarin ada 2 orang sebenarnya begitu. Nah, kalau dilihat pesan terornya juga sangat jelas bahwa ini ingin memberikan rasa takut baik kepada mungkin mengancam institusi kepolisian dan juga ingin memberikan rasa takut di masyarakat, dan sepertinya ingin, kalau masyarakat sekarang sepertinya melihat ini polisi kenapa sih kok kena lengah terus sih, kecolongan terus sih, kenapa terjadi seperti ini, sehingga mungkin masyarakat mulai tidak percaya kepada polisi. Sedangkan yang kita harapkan adalah justru polisi dan masyarakat itu bisa saling mendukung satu sama lain. Artinya polisi juga harus kita dukung supaya tetap kita percaya untuk terus melindungi masyarakat, begitu Mas Bang. Iya, iya, saya kira yang penting memang betul ada semacam ya ini satu tindakan keji ya, yang tidak bertanggung jawab ya, yang teror semacam ini, dan ini mengakibatkan memang bisa mengakibatkan satu ketidakpercayaan publik terhadap aparat keamanan, dalam hal ini polisi, karena dia yang bertugas mengamankan. Tapi apapun, polisi adalah tugasnya mengamankan masyarakat. Dia adalah the guardian of civilian value. Dia penjaga keberadaban, lebih dari sekadar penjaga keamanan. Ya, karena itu saya kira tetap ini harus dikembalikan kepada polisi. Bagaimana polisi kemudian bisa mengungkap ini secara tuntas. Apa kata Bung Saan tadi, saya kira baik bahwa polisi harus sesegera mungkin, ya, secepatnya menuntaskan, ya, ini mencari ininya. Tapi juga apa yang saya ingin ingatkan, jangan menyederhanakan persoalan, ya, jangan mengasumsikan bahwa dengan gampang bahwa seolah-olah bahwa ini
balas dendam, ini adalah kelompok teroris yang mau membalas dendam ya terhadap polisi karena setelah menangkap teman-teman mereka begitu. Tapi saya kira kalau itu asumsi itu dipakai itu bisa mudah dipatahkan dengan logika awam ya, karena saya kira bukan kelompok teroris ini juga tahu kok siapa musuh mereka, dan polisi itu kan hanya aparat pelaksana gitu. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan ke arah situ ya, saya kira. Dan seperti saya katakan tadi, orang-orang yang mengeksekusi dengan senjata api ini ya itu bukan hanya teroris, kemampuan itu dimiliki banyak kelompok-kelompok lain ya. Kalau Anda tanya siapa, ya saya nggak tahu, Kapolri harus cari itu kan ininya. Cuma ya saya mau bilang misalnya residivis atau kelompok preman atau bahkan di penjara di Jogja itu, di Cebongan itu kelompok tertentu kelompok bisa nembak ini orang di tahanan. Saya kira itu kita harus tetap membuka kemungkinan untuk kelompok-kelompok lain ya melakukan ini. Jadi jangan mempersempit ini ya, dan mempersempit itu justru akan menyulitkan malah penyelidikan berikutnya dan malah mengundang satu teror-teror susulan. Iya, tapi tampaknya seperti yang kemarin di Pondok Aren itu kan sebenarnya sudah ada, saya katakan bahwa sudah disebar sketsa siapa pelakunya, tapi masih sampai saat ini belum tertangkap juga. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Sepertinya penanganannya tidak secepat misalnya penangkapan teroris yang lainnya gitu, bom atau apa segala macam. Sedangkan ini sudah menyerang institusi polisi sendiri. Gimana, Pak? Ya, pertama gini, ini pertama soal profesionalisme kepolisian ini sedang diuji kan gitu, diuji. Yang selama ini selalu didengang-dengungkan bahwa polisi kita kan sudah profesional. Ini satu hal. Yang kedua tentu polisi dalam hal ini Kapolri ini harus dijadikan agenda utama, fokus kan gitu loh. Harus fokus bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dengan secepat mungkin, sekali lagi itu menangkap para pelakunya. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, saya katakan yang muncul adalah bukan hanya kepercayaan kepada institusi kepolisian yang akan berkurang, tapi juga akan menimbulkan rasa ketakutan di semua masyarakat kita, sehingga masyarakat kita pun kalau mau keluar malam dan sebagainya itu ada rasa ketakutan, dan ini menurut saya sesuatu yang tidak baik bagi keamanan kita, karena itu akan berdampak kepada semua hal, soal ekonomi, soal lain sebagainya. Ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi polisi harus fokus, harus benar-benar ini dijadikan sebagai sebuah agenda utama untuk menyelesaikan kasus penembakan yang selama ini terjadi. Iya, dan pesan yang disampaikan setiap kejadian ini mungkin ya kalau kita mencoba merunut gitu ya, 3 kejadian terakhir kan yang itu sebelum Lebaran, kemudian sebelum 17 Agustus, dan ini juga ada yang mengaitkan dengan ini sebelum 9/11. Kira-kira memang ada message yang disampaikan secara terselubung dari si pelaku ini mungkin? Ya, kan gini. Jangan dibiarkan masyarakat nanti berspekulasi. Berspekulasi, akhirnya nanti yang muncul adalah menduga-duga ini kelompok mana. Kita dikatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya satu kelompok misalnya teroris. Ini kan tidak bisa linear seperti itu. Bisa jadi misalnya ada kekuatan lain yang bermain dan sebagainya. Nah, kekuatan mana tentu polisi yang harus bisa mengungkapkan, dan proses pengungkapannya itu tadi seperti Kang Herdari sampaikan, itu tadi harus transparan, harus transparan, publik juga harus tahu kenapa situasi seperti ini bisa terjadi. Iya, gimana? Ya, saya kira betul. Jadi ada proses tidak merasa bahwa ini simplifikasi aja, polisi mau buru-buru aja untuk ini, kemudian berulang lagi kejadian itu kan. Ini bahayanya makin tidak dipercaya polisi untuk ini. Kita masih tetap berharap, punya harapan yang tinggi, polisi bekerja dengan jujur ya, akuntabel, profesional ya, sehingga bisa mengungkap kasus semacam ini. Jadi kunci daripada ini saya kira adalah akuntabilitas terhadap terhadap penyelidikan ini, dan juga
lebih ini lagi terhadap soal senjata api misalnya, ada semacam akuntabilitas penyelidikan terhadap senjata api itu sendiri ya. Dari situ saya kira bisa ditelusur bahwa ini memang tidak mudah. Saya akui memang pasti tidak mudah, tidak semudah misalnya jaringan terorisme yang memang sudah diindus dari sejak lama. Jaringan terorisme kan tidak teror yang selama jaringan terorisme yang selama ini digerebek atau apa kan tidak langsung digerebek ini, tapi kan itu udah bahkan ada yang setahun, ada yang berbulan-bulan diindus dulu dan kemudian baru dilakukan ini setelah ada satu bukti yang cukup kuat ya. Jadi saya kira ini tidak juga mudah ya karena mungkin kalau kita lihat siapa yang benci polisi mungkin banyak kelompok-kelompok yang benci polisi juga, begitu ya. Banyak ini. Jadi banyak yang punya kepentingan. Makanya saya katakan tadi ini rentan politisasi ya, dan dan memang dihitung teror semacam ini bisa menimbulkan satu gejolak dan spekulasi. Itu justru akan menambah panas suasana gitu ya. Itu polisi juga saya kira dalam penyelidikan ini mesti akuntabel dan tidak buru-buru menyederhanakan kasus. Ya, oke, kita akan lanjutkan kembali diskusinya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Adapa Berita. Anda masih bersama kami di Adapa Berita, dan sebelum kami lanjutkan dialognya, kami juga punya informasi untuk Anda terkait dengan pernyataan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman yang menyatakan Tentara Nasional Indonesia siap membantu Polri dalam menangani ancaman teror yang menghantui personel polisi saat bertugas. TNI AD saat ini siap juga melakukan soft power dan hard power jika memang Polri membutuhkan bantuan. Ya, di jalur. Tetapi pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman usai menerima brevet komando kehormatan di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu siang. Menurut Jenderal Budiman, teror yang dialami anggota kepolisian saat bertugas kian memprihatinkan. Untuk itu, TNI AD siap membantu kinerja Polri dalam menciptakan keamanan dan menangani kasus penembakan polisi. Jenderal Budiman berharap Polri dapat segera menangkap pelaku penembakan misterius yang juga meresahkan masyarakat. Tetapi kalau kita diminta bantuan, kita siap dengan segala apa yang diinginkan bentuk bantuannya, kita siap. Ingin bantuan dalam bentuk soft power, kita siap. Ingin bantuan hard power, tergantung keputusan hukum yang diminta bantuan pada kita. Ya, kita lanjutkan kembali dialognya. Anda juga dapat bergabung di 021515551111 dan tampaknya saat ini sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Malam, Bu. Ya, dengan siapa, di mana, Pak? Di Bekasi ini, Pak Paul. Pak Paul, ya, silakan Pak Paul di Bekasi. Iya, kejadian ini saya lihat sudah berulang-ulang. Pertanyaan saya cuma satu nih, Bu. Sepertinya polisi takut untuk mengungkap kasus ini. Apa yang karena saya percaya kalau teroris, polisi terlalu gampang untuk menangkap teroris, Bu. Dan terlalu cepat bilang kalau ini teroris. Mungkin ada oknum lain, seperti kasus cebongan, atau ada sesuatu orang yang kuat di atasnya polisi-polisi itu. Jadi kalau... Ya, baik Pak Paul, terima kasih atas partisipasi ya, kritikan saran. Silakan mungkin dari Pak Saan bisa menanggapi dulu. Ya itu tadi, polisi harus transparan dan bisa mempertanggungjawabkan terhadap kejadian ini supaya tadi tidak ada spekulasi. Tadi kan masyarakat sudah mulai berspekulasi sekarang siapa. Polisi takut lah atau apa karena dianggap bahwa di luar pelaku di luar terorisme. Nah, spekulasi ini yang harus dijawab oleh polisi dengan itu tadi, kecepatan dan tindakan nyata polisi dalam mengungkap kasus ini. Yang kedua juga yang ingin saya tegaskan bahwa ingat bahwa kita ini semakin dekat dengan situasi politik kita ke depan, pemilu 2014 dan sebagainya. Justru jangan sampai proses politik yang akan berlangsung itu menjadi sesuatu yang tidak kondusif, mencekam dengan kejadian-kejadian seperti ini. Karena juga polisi juga punya tanggung jawab juga bagaimana mengamankan proses
jalannya pesta demokrasi nanti kan itu. Nah, hal-hal seperti ini saya katakan bahwa jangan sampai orang beranggapan juga bahwa ini adalah sebagai sebuah, anggap aja nanti semacam pemanasan misal menjelang ini politik dan sebagainya kan itu. Nah, sekali lagi kita berharap bahwa institusi kepolisian ini bisa menjawab ini dengan tuntas dan bisa secepatnya menangkap para pelaku. Iya, mungkin menyambung juga dengan tayangan tadi bahwa TNI AD siap untuk membantu. Kira-kira memang dibutuhkan kerjasama nih antara TNI dan Polri untuk mengungkap kasus ini yang cepat. Saya kira begini, kalau dalam konteks ini tetap saja soal keamanan masyarakat, ini pesan konstitusi, ya, bahwa urusan keamanan itu urusan polisi. Urusan pertahanan baru urusan TNI. Tapi bukan tidak mungkin diminta bantuannya. Ya terserah polisi kalau perlu memang bantuannya. Tapi saya kira polisi harusnya untuk menjawab peristiwa semacam ini harusnya cukup berani dan bisa menangani secara tuntas dan cepat seperti kata Pak San tadi, karena memang pandangan-pandangan seperti Bapak tadi yang menyampaikan itu menunjukkan kan spekulasi mulai terjadi, ya mulai ada pandangan-pandangan semacam itu, polisi takut lah atau apalah atau apa. Jawabannya hanya satu, bahwa polisi bisa menuntaskan ini dengan baik, ya, secara transparan, akuntabel dan tidak mensimplifikasi sehingga sehingga tidak juga timbul pendapat masyarakat bahwa paling ininya nanti si kelompok terorisme tertentu ya, karena ini mentimbul pandangan masyarakat stigmatisasi terhadap suatu kelompok saja tertentu, ya. Nah ini karena itulah saya ini kan bahwa ini mesti ekstra hati-hati dan ekstra akuntabilitas, ya, satu pertanggungjawaban yang jelas gitu tentang ini siapa yang melakukan ini segala. Tetap saja menurut saya utamanya ini tugas kepolisian, ya, dan polisi yang harus tetap diberdayakan dan saya percaya polisi bisa melakukan itu. Artinya polisi ini memang harus mengungkap tuntas kasus ini, dan kemudian bagaimana apa yang mesti dilakukan polisi untuk bisa menghentikan aksi teror semacam ini kepada institusinya sendiri. Ya kan suka tidak suka dia memang harus menyelidik ini dan mencari pelakunya, ya, dan mencari motif daripada semua ini, ya itu memang harus harus dilakukan oleh polisi, nggak ada jalan lain, ya, dan itu memang tugas mereka, ya, seperti kata Anda tadi, ya, bagaimana masyarakat merasa aman kalau aparatnya sendiri kena teror dan ini tidak akan merasa aman, dan itu polisi harus sadar betul bahwa dia adalah penjaga keamanan, ya, dan karena itu dia harus menyelesaikan hal semacam ini, ya. Kalau polisi sibuk sendiri mengamankan antar polisi, sekarang polisi nggak boleh sendiri-sendiri katanya. Ini harus ada berdua, harus ada beberapa, harus ini, ya, kapan ngamanin masyarakat, ya kan? Dan karena itu polisi memang harus menuntaskan ini dulu. Terakhir dari Pak San. Kita sangat berharap bahwa sekali lagi ini bisa diselesaikan dengan tuntas supaya rasa aman, rasa nyaman di masyarakat itu bisa benar-benar dapat dirasakan. Nah, kalau ini terus berlarut-larut, saya yakin bahwa nanti akan ada semacam kecemasan yang berlarut-larut juga. Jadi sekali lagi polisi harus mengerahkan segala kekuatannya untuk bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Ya, jadi mengungkap kasus ini dan juga tetap menjaga keamanan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Terima kasih Pak Saan, Pak Hendrar juga terima kasih atas informasi dan sharingnya. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Lukmiati pamit mundur dulu, tapi jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara akan hadir rekan saya Sela Wangkar, dan ada berita masih akan menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Tetaplah bersama kami di JAK TV. Terima kasih, selamat malam.